Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam forum diskusi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua fenomena yang kontras di Kementerian ATR BPN. Fenomena yang pertama, kasus pagar laut di Tangerang yang berujung pencopotan 6 pejabat BPN karena menerbitkan sertifikat di area laut. Fenomena yang kedua, inovasi positif berupa layanan peralihan hak elektronik yang baru saja diluncurkan. Kita akan analisis keduanya dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Mari kita mulai. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menyebut ada 8 oknum pejabat BPN Tangerang yang disangsi karena menerbitkan sertifikat di laut. 6 orang diantaranya dicopot. Saat rapat bersama Komisi 2 DPR, Nusron menyebut Kementerian ATR telah mengaudit investigasi penerbitan sertifikat laut Tangerang. Nusron menyebut 8 orang oknum kantor tanah Tangerang sudah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Kamis siang, salah satunya untuk membahas persoalan tanah dan pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rapat tersebut, Menteri ATR BPN Nusron Wahid memaparkan kementeriannya telah membatalkan 50 dari 280 sertifikat terkait polemik pagar laut di Tangerang. Nusron menyebut potensi pembatalan sertifikat masih akan bertambah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Jangan dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50. Sisanya Pak, sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Komisi 2 DPR mengapresiasi BPN yang telah membatalkan 50 sertifikat. Namun harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan penerbitan sertifikat tersebut. Selanjutnya kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya. Saya beberapa kali menyampaikan kalau itu dijadikan agunan di perbankan, mungkin kita juga harus mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut ada 8 oknum pejabat BPN Tangerang yang disangsi karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. 6 orang diantaranya dicopot. Tim Liputan Kompas TV. Baik, terima kasih Mas Hafid. Kita mulai dengan kasus pagar laut terlebih dahulu. Menurut saya, ini adalah sebuah contoh nyata lemahnya proses verifikasi di lapangan. ASN hanya bertugas seolah-olah hanya mengandalkan dokumen administratif saja, tanpa turun langsung ke lapangan untuk memastikan data itu benar atau tidak. Padahal, manajemen ASN menekankan integritas dan ketelitian. Ketika verifikasi diabaikan, maka kesalahan fatal bisa. Saya sepakat dengan Mbak Nesya. Bahkan menurut saya kasus ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal etika profesi ASN. Kita ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang akuntabel kepada publik. Kalau ada sertifikat keluar di area laut, itu merusak citra ASN secara keseluruhan. Nah, menurut saya inilah yang disebut bad practice, karena birokrasi dijalankan hanya untuk memenuhi formalitas tanpa mempertimbangkan adanya dampak untuk masyarakat. Menarik ya teman-teman, dari video itu saya ingin menambahkan juga nih dari sisi pengawasan dalam manajemen ASN. Sebetulnya ya, kalau misalkan pengawasan itu tidak boleh berhenti di administrasi saja, melainkan juga harus sampai ke substansinya begitu. Di kasus ini sepertinya pengawasan internal itu bisa dikatakan ya tidak berfungsi dengan optimal. Kalaupun mekanisme kontrol berjalan dengan seperti seharusnya, harusnya anomali seperti tanah di laut bisa terdeteksi lebih awal begitu. Jadi ada masalah di governance sistem, bukan hanya di individunya. Gitu sih ya kalau menurut aku. Saya setuju sih dengan Kak Reza. Dan kalau dikaitkan dengan Smart ASN, kita bisa lihat nih bahwa kasus ini mencerminkan minimnya pemanfaatan teknologi. Padahal kalau saja ada sistem berbasis geospasial atau integrasi dengan data digital, sertifikat di laut ini akan langsung ditolak oleh sistem. Artinya ASN juga harus melek teknologi, bukan hanya sekedar mengandalkan prosedur manual. Begitu sih. Baik Mbak Sania dan teman-teman, berarti dari semua pendapat tadi bisa disimpulkan sementara bad practice ini terjadi karena lemahnya integritas individu, pengawasan internal, dan kurangnya pemanfaatan teknologi.
Saya ingin bertanya ke teman-teman semua, bagaimana menurut teman-teman pelajaran apa yang paling penting bagi ASN dalam kasus ini? Izin menyampaikan pendapat teman-teman. Menurut saya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah pentingnya menanamkan sikap integritas. Tidak peduli mau sehebat apapun sistemnya, kalau mental kita sebagai ASN masih asal tanda tangan, maka penyimpangan akan terjadi. Jadi, pembangunan karakter ASN harus menjadi sebuah prioritas. Saya izin menambahkan, selain integritas, menurut saya ASN juga perlu membiasakan diri dengan pola kerja berbasis data. Jangan hanya menunggu instruksi, tapi proaktif memastikan dokumen tersebut atau dokumen yang ada sesuai dengan realitas lapangan. Inilah bentuk responsibility dari manajemen ASN. Betul sih ya. Saya sependapat dengan yang disampaikan dari Mbak Nesya ataupun Mbak Putri begitu. Dan juga saya ingin menekankan dari sisi akuntabilitasnya. Sebetulnya ASN harus paham bahwa setiap keputusannya bisa berdampak besar untuk masyarakat. Kalau sertifikat terbit di laut, bukan hanya nama ASN saja yang rusak, melainkan juga kepercayaan publik terhadap negara ataupun instansi terkait. Begitu. Baik, izin menambahkan ya Kakak. Dan Smart ASN ini bisa menjadi solusi menurut saya. Dengan teknologi digital, resiko human error ini bisa ditekan. Namun tentu saja teknologi ini hanya efektif jika ASN memiliki kompetensi digital dan kemauan untuk menggunakannya dengan benar. Baik, terima kasih teman-teman. Diskusi bagian pertama ini sangat kaya. Sekarang mari kita beralih ke best practice. Baru-baru ini Kementerian ATR BPN meluncurkan layanan peralihan hak elektronik nih. Menurut teman-teman, bagaimana pandangan dari teman-teman terkait inovasi ini? Halo Sob, ada pelayanan baru di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kabar gembira buat kamu yang sedang mengurus peralihan hak atas tanah. Saat ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pengembangan pelayanan pertanahan khususnya untuk peralihan hak secara elektronik. Sebuah inovasi digital yang bikin urusan pertanahan kamu jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Lewat layanan baru ini, proses peralihan hak atas tanah bisa dipersingkat hingga 50% dibandingkan dengan sistem layanan peralihan hak sebelumnya. Lalu, apa yang membedakan pelayanan ini dengan pelayanan sebelumnya? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Integrasi dengan KKP. Kini, layanan peralihan hak telah terhubung penuh dengan sistem KKP. Pemohon dan PPAT bisa mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, dan memantau status layanan langsung secara online. 2. Verifikasi para pihak integrasi dengan Dukcapil. Sistem layanan elektronik sudah terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini memungkinkan pengecekan data kependudukan secara otomatis. Jadi, nggak perlu fotokopi EKTP atau data kependudukan manual. Semua dicek real time dan valid langsung dari sumbernya. Keren kan? 3. Verifikasi dokumen perpajakan. Kamu juga nggak perlu khawatir soal proses validasi perpajakan kamu. Verifikasi dokumen seperti BPHTB dan PPH juga bisa dilakukan melalui sistem elektronik. Kamu tidak perlu lagi membawa bukti bayar fisik, karena sistem akan mengecek validitas data pajak secara langsung dari Ditjen Pajak. 4. Pembuatan laporan PPAT mengenai akta yang dibuat. PPAT sebagai mitra Kementerian ATR BPN juga dimudahkan dengan layanan peralihan elektronik ini. Pembuatan dan pelaporan akta bisa langsung dilakukan secara digital, lebih cepat dan efisien oleh PPAT melalui akun mitra. 5. Praktis. Pemohon cukup unggah dokumen persyaratan dari rumah, tanpa harus bolak-balik ke kantor pertanahan. Cukup login ke sistem, unggah dokumen, dan tunggu proses verifikasi dokumenmu dengan memantau di aplikasi Sentuh Tanahku. 6. Sistem elektronik dan modern. Semua proses layanan peralihan elektronik mulai dari permohonan, verifikasi, hingga penerbitan hasil akhir dilakukan secara digital, minim tatap muka, memperkecil resiko pungli, serta mendukung digitalisasi pertanahan nasional di era transformasi digital. Jadi gimana Sob? Layanan peralihan hak elektronik ini adalah langkah besar dalam transformasi digital layanan publik pertanahan. Dengan fitur-fitur yang canggih dan sistem yang sudah terintegrasi, Kementerian ATR BPN berupaya dan berusaha agar masyarakat bisa merasakan pelayanan pertanahan secara cepat, aman, transparan, dan mudah diakses. Baik, kalau menurut saya ini adalah sebuah inovasi yang bagus ya. Layanan digital ini sudah diterapkan di lebih dari 160 kantor pertanahan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi digital sangatlah serius. Ini adalah contoh nyata penerapan Smart ASN dalam pelayanan publik. Saya setuju sekali dengan Mbak Nesya. Bahkan kalau berbicara data, layanan digital ini mampu memangkas waktu pelayanan hingga 30% dibandingkan dengan layanan manual. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan layanan lebih cepat dan transparan. Ini sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam manajemen ASN.
Kalau misalkan menurut pandangan saya ya teman-teman, dampaknya juga sebetulnya terasa pada aspek akuntabilitas begitu. Dengan sistem elektronik seperti ini, tentu seluruh proses tercatat secara digital, mulai misalkan dari akta PPAT hingga sertifikat. Ini tentu membuat ruang untuk manipulasi semakin kecil. Artinya, tata kelola ASN lebih transparan dan akuntabel pastinya. Begitu sih. Baik, kalau menurut saya dari sisi Smart ASN ini, layanan ini bukan sekedar teknologi, tapi juga transformasi budaya kerja, di mana ASN ini dituntut untuk memiliki literasi digital dan juga adaptif terhadap perubahan. Dengan begitu, ASN bukan hanya melayani, tapi juga menjadi motor inovasi. Baik, diskusi ini sangat menarik ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bad practice pada kasus pagar laut adalah sebuah cerminan lemahnya integritas dan sistem. Sementara best practice pada peralihan hak elektronik adalah cerminan dari reformasi birokrasi dan pemanfaatan smart ASN. Sebagai penutup, saya ingin masing-masing memberikan satu pesan singkat terkait pelajaran dari dua kasus ini. Oke, kalau dari saya, kita sebagai ASN harus selalu menjaga integritas sebagai fondasi utama. Tanpa itu, semua sistem akan sia-sia. ASN juga wajib bekerja substantif, bukan hanya formalitas. Kita bertanggung jawab pada masyarakat, bukan sekedar prosedur. Kalau dari saya singkat saja ya Mas, mungkin pengawasan harus berjalan efektif, transparansi dan akuntabilitas tidak boleh ditawar. Begitu. Kalau dari saya, Smart ASN ini adalah masa depan. ASN harus siap bertransformasi dengan teknologi untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan pelayanan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Jadi kita melihat dua sisi yang berbeda. Yang pertama, bad practice yang merugikan negara dan best practice yang membawa ASN menuju pelayanan publik modern. Mari kita ambil hikmah dari keduanya untuk membangun ASN yang berintegritas, profesional, dan adaptif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai.